Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita full terlebih dahulu oleh kasih Tuhan. Kita percaya kasih Tuhan tuh luar biasa. Keadilan kita dapat di situ. Kalau lo cari keadilan, keadilan buat Tuhan kayak kita yang berdosa, dia yang dihukum. Itu Tuhan. Kita yang harusnya ngambil keputusan untuk hidup kita ke depannya gitu kan. Jadi jangan ada kata yang kayak misalnya sayang hubungannya udah lama, atau sayang aku males menjalin hubungan baru sama orang, kenal lagi. Nah itu tuh menurutku akan jauh lebih worth it. Jadi kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin tahu kebenaran firman Tuhan, yang tahu tentang healthy relationship dari Tuhan. Karena itu yang akan membentuk awan di sekitar kita. Semuanya seneng banget hari ini Sinta Rosari dan juga Marsha Manopo bisa nemenin teman-teman semua lagi ya. Yang pasti topik-topiknya pasti menyenangkan banget untuk dibahas karena memang yang saat-saat ini juga kita rasain yang pastinya relevan dengan firman Tuhan ya. Dan yang pasti teman-teman sebelum kita mulai lebih jauh, aku mau ajak teman-teman juga untuk bertanya nih. Seperti hari ini banyak banget pertanyaan yang bagus-bagus dari teman-teman semua. Nah langsung aja yang mau bertanya langsung kemana? Sini, oke? Jadi yang pengen nanya soal apapun, bahas soal ini dong Kak, tanya soal ini dong Kak, boleh banget langsung kirim pertanyaannya ke sini. Alright? Iya, siapa tahu pertanyaan teman-teman nanti akan kita bahas di episode-episode Way Out berikutnya. Oke, hari ini apa yang kita akan bahas? Topiknya itu ya, seru banget sebenarnya. Biasanya kan kalau ini tuh diomongin soal pacaran doang, gitu ya. Temanya soal hubungan laki-laki dan perempuan gitu, relationship-nya gitu. Tapi hari ini dibahas tentang dari berbagai sisi, yaitu toxic relationship. Oh iya. Nah tapi ternyata toxic relationship itu nggak cuman antara laki-laki dan perempuan doang, atau pacaran, atau hubungan pernikahan dan segala macamnya. Tapi ternyata di hubungan sekitar kita tuh juga bisa toxic gitu. Nah makanya hari ini kita bahas ya. Nah mungkin yang pertama dulu deh kita bahas nih, toxic relationship di gereja nih. Menurut kamu ada nggak? Pasti ada di mana-mana ya, di gereja juga banyak. Dari gereja bermacam sinode juga kadang ada yang berantem dan lain sebagainya. Jadi aku rasa di setiap sisi itu ya teman-teman Way Out ya pasti ada yang namanya toxic relationship. Nah tapi sebelum kita bahas tentang toxic, kayaknya aku mau kasih dasarnya dulu deh, foundation supaya kita pada akhirnya tahu tentang healthy relationship sendiri. Supaya apa yang kita lakukan dalam hidup kita nggak terus-menerus mengalami toxic relationship gitu. Karena ini sangat penting. Yang namanya toxic itu merusak kita semua. Racun merusak ya, diri sendiri. Namanya juga racun. Kalau racun kan pasti membunuh kita semua kan. Bukan membunuh, ya ibaratnya kalau kita minum sesuatu yang bahan kimia yang mematikan gitu, kita yang minum racunnya, pasti yang mati adalah kita, bukan orang lain. Itu sebabnya toxic di kita tuh harus dikeluarkan. Oke? Nah, fondasinya adalah aku mau baca di Matius 22. Ini supaya kita tahu kita punya healthy relationship. Matius 22 ayat 37 sampai 39 aja. Oke. Firman Tuhan bilang begini, teman-teman. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus tahu bahwa yang sempurna gitu ya, kasih yang sempurna, relationship yang healthy itu pasti datang dari Tuhan. Karena dia yang kalau firman Tuhan bilang dia adalah kasih itu sendiri. Jadi relationship-nya pasti hubungannya adalah benar kalau menyangkut tentang Tuhan. Karena kasihnya dia tidak terbatas, kasih manusia terbatas. Kasihnya dia tidak transaksional. Kasih kita transaksional. Terbatas misalnya, pasti teman-teman Way Out pernah bilang begini, ini ya lihat aja lo kalau lo lakuin ini sekali lagi sama gue, selesai lo. Wah, biasa kan gitu, nggak ada orang yang lihat nih. 750 kali lagi lo lakuin ini buat gue. Sabar selesai. banget ya anaknya. Sabar banget, iya. Jadi kita lihat bahwa kita tuh terbatas. Manusia sangat terbatas, tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas.
Manusia juga transaksional. Kalau lo lakuin ini buat gue bisa lakuin itu buat lo. Ya. Kalau lo jahat sama gue akan lebih jahat sama lo. Ya. Tapi kan Tuhan enggak, dia mati di kayu salib untuk kita meskipun kita nggak bertobat. Ya. Meskipun gak ada jaminan lo bakal bertobat, kita bakal bertobat atau enggak. Tapi dia tetap mati, he died for you anyway. Ya. Karena he loves you so much. Dia mengasihi kita Ya. segitunya. Jadi nggak transaksional dan nggak terbatas. Itu kasih Tuhan. Kasih manusia cenderung terbatas dan transaksional. Itu sebabnya kita perlu tahu punya healthy relationship dari sumbernya, yaitu Yesus. Waktu kita tahu bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya itu yang firman Tuhan katakan. Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita full terlebih dahulu Ya. oleh kasih Tuhan. Kita percaya kasih Tuhan tuh luar biasa. Keadilan kita dapat di situ. Yes. Kalau lo cari keadilan buat Tuhan kayak kita yang berdosa, dia yang dihukum, itu Tuhan. Itu keadilan buat Tuhan. Keadilan buat manusia kan beda. Jadi kita tahu bahwa kita dikasihi segitunya, kamu dicintai segitunya sama Tuhan, dan itu yang membuat kita bisa mengasihi diri sendiri. Kan dia bilang itu adalah hukum yang pertama. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Waktu kita tahu kita dikasih Tuhan, kita full sama kasih Tuhan dalam hidup kita, baru kita bisa mengasihi orang lain dengan benar. Ya. Karena kasih berbicara tentang giving, bukan nuntut. Oke. Giving bukan nuntut. Tapi kalau toksik kadang ya itu banyak keterbatasannya. Sehingga kita harus tahu bahwa nggak semua orang akan memperlakukan hal yang kita inginkan. Ya. Ekspektasi kita pasti kadang nggak kita dapatkan. So waktu kita tahu healthy relationship itu, maka kita bisa kasih juga relationship yang healthy juga buat orang lain. Gitu. Itu dasarnya sih. Iya, betul. Jadi ya healthy relationship itu kita harus tahu ya bahwa kita tuh benar-benar dikasihi Tuhan dulu, baru kita juga bisa mengasihi orang lain dengan benar ya. Wah, oke deh. Karena kadang nggak adil ya. Betul. Kadang nggak adil sih memang ya. Jadi kita kadang-kadang suka mengharap keadilan, tapi ternyata di kitanya enggak gitu ya. Makanya kita harus full dulu. Oke, ini ada pertanyaan nih ya. Halo Way Out, hai. Pendeta di gereja temanku seringkali mengajarkan pengajaran yang agak melenceng dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sayang sekali udah banyak orang atau jemaat yang menjadi pengikutnya dan percaya terhadap pengajarannya yang nggak benar. Ya. Menurut Pastor apa hubungan pendeta ke jemaat ini termasuk toksik atau enggak? Bagaimana ya menanggapinya? Oke. Gini teman-teman. Aku rasa memang kalau kita bilang toksik, mungkin ada toksiknya juga. Nah aku bersyukur ketika kamu sendiri udah bisa mengetahui kayaknya ini nggak bener nih, ini melenceng. Karena memang firman Tuhan itu harus kita renungkan siang dan malam. Bukan hanya dibaca tapi direnungkan. Kalau target lo untuk selesai baca Alkitab ya lo baca banyak pasal. Tapi kalau target lo untuk memberi makan, lo harus renungkan firman Tuhan. Walaupun cuma satu pasal lo nggak ngerti, baca lagi, nggak ngerti lagi, baca lagi. Jadi cuma bukan memenuhi duty untuk habisin baca Alkitab gitu doang ya? Iya betul, tapi kalau targetnya 10 pasal sehari, nah nggak apa-apa juga. Nah tapi kalau mau dapat makanan kita harus renungkan, sehingga kita tahu mana ajaran-ajaran yang melenceng, mana ajaran-ajaran nggak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ya kita bersyukur yang harus kita lakukan adalah mendoakan pendeta itu. Gitu. Karena ya mungkin banyak jemaat yang ikut kebawa dengan ajarannya karena mungkin mereka nggak, I don't know, apakah mereka mengandalkan firman Tuhan hanya melalui pendeta itu saja, tapi mereka nggak kulik, mereka nggak renungkan, atau mereka cuma iya aja gitu sama pendeta itu atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi kebanyakan kalau misalnya iya aja, kadang kita kurang menggali firman Tuhan. Waktu kita menggali, kita pasti akan tahu kayaknya nggak gini deh, kayaknya nggak gitu ya, gitu dan lain sebagainya. Yang perlu kita lakukan adalah kita doakan. Tapi yang menarik adalah ini nih, aku juga kuasa Tuhan tuh memang luar biasa banget ya. Terkadang banyak beberapa yang dipakai Tuhan juga untuk membawa orang lain juga bertobat. Dulu aku mau cerita tentang diriku juga teman-teman Way Out. Dulu waktu aku ngeliat sebelum aku sekolah, sebelum aku belajar lagi tentang teologi dan lain sebagainya, aku lihat ajaran-ajaranku yang lama. Pas aku lihat, wih kacau juga nih. Tapi ada juga yang bertobat loh. Aku juga bingung. Makanya Tuhan itu kadang memakai kesalahan kita terkadang ya. Kadang dia bisa pakai apa aja untuk orang lain bertobat. Dan aku di situ juga bertobat. Karena jiwa-jiwa itu
milik Tuhan. Iya, Yang kita lakukan adalah kita mendoakan kepada pendetanya supaya dia juga bertobat. Iya. Aku percaya pasti ada yang doain aku juga supaya aku tahu Iya. ternyata lu salah lu selama ini. Dan aku jujur depan teman-teman yang aku bina yang udah lama, guys sorry ya ternyata gue dulu ajarannya salah loh. Sorry banget nih. Oke. Dan mereka karena hubungannya udah dekat jadi ya Iya, jadi iya, kita iya. doain buat pendetanya dan pendetanya juga kita harus bertobat Iya. sih. Dan jadi secara sebagai jemaat juga kita juga harus ini ya, maksudnya tahu yang mana yang benar yang mana salah karena kita juga sebenarnya baca Alkitab, kita juga ngulik firman Tuhan. Jadi kita juga sebenarnya tahu dan wise dan dari hikmat dari Tuhan juga, tahu yang mana yang benar yang mana yang salah gitu. Dan untuk pendeta itu sendiri ya kita doain aja, kalaupun kita kenal sama pendeta itu mungkin kita ajak diskusi juga bisa ya pendetanya, mungkin juga dia manusia itu tidak ada yang sempurna ya kan, betul. Tapi dia memberikan hidupnya, memberikan waktunya untuk jemaat juga kita juga mesti perhitungkan. Dan ya buat aku ya nggak apa-apa, dia manusia biasa dan kita juga berhak untuk berdiskusi gitu sama pendetanya itu sendiri gitu. Kamu ingat cerita ini nggak, teman-teman Way Out ingat cerita tentang Musa ketika dia suruh perkatakan kepada batu untuk batunya itu mengeluarkan air untuk orang Israel. Tapi ternyata Musa nggak ngomong karena dia dongkol, karena dia lagi marah. Batunya dia pukul, pak, salah gak tuh? Salah sih. Salah, Tuhan suruh ngomong sama batu itu supaya dia ngeluarin air. Tapi Musa malah mukul, tapi air keluar juga. Kenapa coba? Karena Tuhan sayang ya? Sama umatnya. Oh iya. Dia sayang sama umat Israelnya gitu. Jadi kadang kesalahan kita Tuhan bisa putar balik itu karena dia pengen umatnya itu datang kepada dia. Nah kita juga harus bertobat yang salah. Iya. Alright. Oke, ini next question nih. Hi Way Out, hi. Gue masuk pelayanan di gereja udah sekitar 2 bulan. Pas awal-awal gue disambut dengan baik, tapi kenapa ya ada beberapa orang yang merasa pelayanannya udah sangat senior. Waduh, sampai mereka mengucilkan gue sebagai anak baru dan udah beberapa kali gue disindir-sindir dengan suara lantang. Gue jadi kecewa dalam pelayanan dengan tindakan mereka, apalagi mereka sebagai kakak rohani yang udah lama pelayanan. Kira-kira gue harus gimana ya, Way Out? Aku rasa perlu komunikasi sih. Kamu sama mungkin kakak mentor sama itu perlu berkomunikasi juga, perlu buka hati juga sekali lagi, perlu coba untuk fit in, masuk ke mereka dan lain sebagainya. Kita juga kadang perlu membuka diri untuk kita punya komunitas yang baru, keluarga yang baru. Jadi terkadang banyak orang yang baru tuh memang malu-malu sih, malu-malu sehingga kadang mereka tuh aku tunggu diajak ah. Kadang-kadang kita perlu untuk gue boleh ikut gak? Gitu. Walaupun dibilang kayak so asik lo, tapi ya biarin aja. Tapi juga orang gereja pasti kadang ada yang bisa ayo dong ikut dong dan lain sebagainya. Dan aku rasa perlu komunikasi aja sih sebetulnya di situ. Kadang kita ngerasa baper karena nggak diajak gitu. Aku rasa mungkin pada mau kemana, boleh ikut nggak? Mereka pasti akan dengan happy banget. Itu kalau dari ada satu sisi seperti itu bisa. Tapi satu sisi juga kadang kitanya juga di orang-orang yang gereja ya kita juga jangan terlalu eksklusif. Karena ya kita deketnya sama ini aja nih, sama semua. Sama ini aja geng kita lah udah lama lah, senioritas lah. Tapi aku rasa kita perlu buka hati untuk jiwa-jiwa baru yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Kita perlu buka lagi pertemanan kita, hubungan kita. Karena kan kadang banyak juga gereja yang bertumbuh karena hubungan. Karena chemistry itu. Iya. Dan kalau buat aku dari aku sendiri, mungkin kalau misalnya dikomunikasikan tapi tetap kamu disindir-sindir gitu, kamu dituding-tuding atau kamu malah jadi dimusuhin dan segala macam, udah ngelakuin segala cara, udah buka hati yang tadi Marsha bilang, ya kalau menurutku berarti itu bukan rumah yang tepat buat kamu gitu. Satu, jadi ya kamu bisa cari rumah yang lain yang bisa menerima kita, setara sama kita, memang kita sama di hadapan Tuhan. Carilah komunitas yang culture-nya kayak gitu karena culture itu berarti nggak sehat di dalam suatu gereja gitu kan. Tadi yang kedua yang secara memang kita sebagai pelayan Tuhan juga menurutku juga harus belajar untuk membuka hati sama yang lain yang baru-baru. Justru kita puji Tuhan gitu ya, ada yang baru-baru. Kadang-kadang memang sudah terlalu nyaman dengan eksklusivitas kita gitu, teman-teman yang ini aja, gaulnya ini aja. Tapi kan amanat Tuhan bilang jadikanlah semua bangsa muridku gitu kan. Itu semuanya kita harus rangkul. Jadi jangan sampai ada eksklusivitas di dalam gereja, itu aja sih. Oke. Nah,
kalau tadi kita ngomongin tentang gereja gitu ya, toxic relationship, senior, junior gitu ya, pendeta yang melenceng dan segala macamnya. Kalau ini mungkin kita bahas dengan pasangan yang biasa umum nih, pasangan toxic relationship banget gue sama dia gitu kan. Nah, kita langsung bahas nih. Halo pastor, aku sama pacarku sudah menjalani hubungan selama 1 tahun 8 bulan. 1,5 tahun pertama aku dan pacarku memiliki hubungan yang sangat baik dan keluarga kita juga memiliki hubungan yang baik. Tapi 3 bulan belakangan ini aku selalu dapat kekerasan karena aku nggak nurutin apa yang dia minta. Di satu sisi aku nggak siap untuk putus sama dia. Kalau menurut pastor gimana ya jalan keluar yang tepat buat aku? Tinggalkan. Abis kalau udah main tangan, aduh. Gini, aku jangan harap orang untuk berubah. Ketika kamu menikah nanti belum tentu pasanganmu berubah. Kalau kamu beli kucing sampai rumah ya kucing juga, nggak bisa dia berubah jadi ayam, lu ayam nggak. Jadi waktu kamu tahu ekspektasinya adalah dia nggak berubah, kamu akan tahu konsekuensi yang akan kamu hadapi di pernikahan kamu nanti. Kan kita kalau pacaran kan itu kan pranikah, sebelum menikah. Ya. Jadi kamu harus tahu dulu kejelekan, kebobrokan yang paling parah dari pasangan Justru kamu. puji Tuhan ya dia Justru menunjukkan puji itu Tuhan. ya. Dia menunjukkan itu, dia main pukul, jadiin kamu samsak. Nah, selama kamu oke dengan itu, ya udah, terserah. Tapi aku rasa itu nggak akan berubah. People choose to change beneran, tapi jangan harapkan untuk berubah. Kalau kamu rasa, udahlah, aku bisa kok jadi samsak tiap hari nanti pas sudah nikah, ya silahkan. Tapi aku rasa kalau udah kekerasan gitu mendingan jangan karena Ya istilahnya manusia mana ada sih yang mau dijadikan bahan iya, korban gitu ya kan? Iya. Malah kalau Tuhan kita ya, bedanya sama Tuhan Yesus sama pacar kamu, Tuhan kita yang jadi samsak buat kamu. Dia yang disalib sekali lagi, dipukulin, diludahin hanya untuk menyelamatkan kita. Nah, itulah kasih yang sejati dari Tuhan kita. Sehingga aku rasa Tuhan sudah membayar kamu dengan begitu mahal harganya. Aku rasa ya kalau memang kamu udah ngerasa ini udah toksik, lebih baik jangan diteruskan. Betul. Karena takutnya nggak akan berubah. Karena kita sering banget ketemu sama beberapa anak-anak muda, bahkan yang udah menikah, yang konseling sama kita. Misalnya dia datang suami istri, Kak, suamiku selingkuh, Kak. Gini. Aku sama Sinta pasti akan tanya, waktu pacaran pernah nggak dia selingkuh? Pernah, Kak. Udah diampunin? Udah. Berapa kali? 3 kali, Kak. Nah, ya udah. Jadi itu memang kita harus lihat, justru harus bersyukur ketika kita tahu, wah ini nih, ternyata dia tukang selingkuh, ternyata dia petinju, tukang pukul. Ya, menurut aku kalau udah kamu lihat itu, kamu bersyukur. Jadi kamu bisa membuat keputusan untuk kamu kayaknya nggak bisa deh sama dia. Jangan karena ada embel-embel kayak misalnya sayang nih aku udah lama, ini buat semua juga sih sebenarnya. Kayak misalnya yang bukan 1 tahun doang, kayak ya ampun aku udah pacaran lebih dari 5 tahun, misalnya sayang kalau misalnya putus, tapi dia udah mukulin aku selama 4 tahun sih ya. Ya kalau itu berarti kan sebenarnya kita yang harusnya ngambil keputusan untuk hidup kita ke depannya gitu kan. Jadi jangan ada kata yang kayak misalnya sayang hubungannya udah lama, atau sayang aku males menjalin hubungan baru sama orang, kenal lagi. Nah itu tuh menurutku akan jauh lebih worth it daripada kamu menjalani hubungan dengan orang yang salah the rest of your life gitu. Selama pacaran masih bisa putar balik. Iya, Kalau menikah udah nggak bisa putar balik. Jadi saran aku buat kamu, selagi pacaran buka mata lebar-lebar. Tapi kalau sudah menikah, kamu harus tutup mata rapat-rapat. Iya. Semangat! Oke, nah next question. Halo way out, hai. Aku punya pacar dan dia melarangku banyak hal. Sampai aku juga nggak boleh satu kelompok sama teman cowok. Bahkan kalau aku lebih sering jalan sama keluarga dibanding jalan sama dia bisa marah. Dan kita jadi sering berantem. Setiap kita berantem, dia juga suka ngancem putus. Kalau menurut pastor, aku lebih baik putusin atau tetap lanjutin hubungan ini ya? Putusin! Nah ini gini loh teman-teman, gimana tuh? Sama Sinta tuh sebetulnya kalau ditanya gini, ini keputusan balik lagi ke teman-teman sih, semua. Kamu oke nggak tiba-tiba kamu kalau pacaran harus jauh sama keluarga? Kamu oke nggak kalau pas pacaran kamu diteror terus? Kamu oke nggak kalau kamu pacaran tiba-tiba dicemburuin terus? Mana coba lihat handphone kamu, wah kamu ada phone booknya ada
cowoknya ya hapus. Waduh, repot Pokoknya tuh semua ya. yang berbau cowok hapus. Nah itu ya makanya kalau kamu oke ya silahkan. Iya. Kalau kamu mau terus digituin for the rest of your life silahkan. Tapi kalau buat aku nggak bisa ya. Sinta juga kamu bisa kayak gitu? Nggak bisa lah. Nah makanya waktu kita tahu kita udah nggak bisa dan tahu bahwa itu udah toksik. Yang namanya toksik gimana sih? Itu meresahkan kita gitu loh. Bikin kamu stres, bikin kamu Jadi ketakutan. jadi ketakutan. Iya. Ya, padahal kan kalau pacaran kan sebetulnya untuk kita saling menguatkan Iya. satu sama lain. Kita saling mendoakan satu sama lain. So kalau udah ngerasa toksik ya aku rasa kamu harus hindari itu dan Iya. kamu harus pergi keluar dari situ. Betul, karena kan kalau hubungan itu kan untuk membangun ya, bukan untuk jadi mendowngrade level hidup kita gitu. Ya. Kalau misalnya tadi dibilang kalau ada kerja sama cowok atau misalnya di partner kerja ada cowok, di kuliah ada kerja kelompok sama cowok. Nah kalau kita punya pacar yang toksik kayak gini, itu akan berpengaruh sama kinerja kamu, pendidikan kamu. Yang ada itu tidak membangun, yang ada makin merosot itu taraf kehidupannya jadinya nantinya gitu kan. Jadi pikirin lagi, pikirin baik-baik karena menurutku masih bisa ada jalan yang option yang lain dibanding diterusin gitu hubungannya, ya kan? Oke, nah kalau tadi kan ngomongin di sama pasangan. Nah kalau sekarang mungkin buat teman-teman yang lagi belajar nih di kampus, kadang-kadang di kampus juga banyak tuh yang toksik gitu kan, secara pertemanan dan lain-lain, lifestyle gitu-gitu kan. Nah ini ada pertanyaan nih, halo pastor, aku seorang mahasiswa dan aku punya circle di kampus. Karena aku udah lama di circle ini, aku nggak bisa keluar padahal menurutku semakin lama circle ini, semakin ngebawa aku ke arus yang nggak baik dan melanggar banyak peraturan kampus. Ya. Di satu sisi mereka udah jadi teman-teman seperjuangan aku dan aku nggak punya teman kalau bukan sama mereka. Kira-kira aku harus bagaimana ya, Esther? Ya, firman Tuhan bilang begini teman-teman, pergaulan yang buruk merusak Merusak kebiasaan yang baik. Kadang kita tuh terinfluence sama apa yang teman-teman kita lakukan, kerjakan. Jangankan gitu, tanpa kita sadari. Aku dulu tuh main drum. Ya. Dan main drumnya dulu tuh buat Elo, Marcelo Tahitu. Marcelo Tahitu kan orang Ambon ya, orang timur. Dan semua tim musiknya adalah orang Ambon. Nah aku secara tidak sengaja karena main sama mereka terus, logat bicaraku jadi berubah. Kakak lagi di mana kak? Gitu. Ketawa aja, belakangnya pasti ada tambahan E-nya di belakang. Biasanya aku nggak gitu. Tapi kalau pas sama mereka ketawanya di hai, jadi gitu. Pasti ada tanpa ini ya, disadari hai. Iya, karena semuanya ketawanya hai. Jadi semuanya hai. Kena influence. Nah, terus aku main sama Pingkan Mambo di sana semuanya orang Jawa. Tiba-tiba logatku juga berubah. Jadi ada hentakan-hentakan. Nang di kon. Dan langsung pokoknya berubah lah tanpa disadari karena terus main sama dia. Nah ternyata pergaulan kita kadang membawa kita tuh menjadi ya kayak ke bawah arus lah ibaratnya gitu. Nah makanya apa yang kita harus lakukan, kalau aku rasa jauhin, bukan bahasa yang tepat tapi jaga jarak karena yang namanya influence itu kan ada kata dasar itu rupanya adalah flu, FLU. Kita kena flu karena mendekat. Makanya waktu kita pandemi kan kita jaga jarak. Jadi waktu kita tahu bahwa ini udah toksik, kita jaga jarak ya. Tapi berteman masih oke, tapi jaga jarak supaya kita tidak terinfluence sama mereka. Ya. Jadi aku rasa kalau udah tahu toksik, ya udah. Aku rasa lebih baik kita tahu bahwa ini adalah alert sebetulnya dari Tuhan. Dan kalau misalnya nggak punya teman? Apa? Kalau jadi nggak punya teman gimana kak? Enggak, pasti banyak yang Bisa ya? jadi teman yang baik buat kita semua. Iya. Cari tempat yang sehat di komunitas-komunitas juga. Cari komunitas yang bisa membangun kamu, memperbesar kapasitas talentamu, kapasitasmu juga. Dan aku percaya banyak kok orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang juga bisa menerima kamu dan menjadikan kamu sebagai temannya. Betul, jadi jangan takut kehilangan temen ya, terutama temen yang membawa kita ke arus yang nggak baik gitu kan. Carilah komunitas yang sehat, yang bisa menerima kita, yang bisa membangun kita juga. Buat apa punya circle yang toksik gitu, daripada kayak gitu mendingan kita cari yang pasti-pasti aja membangun kita, oke? Aku boleh baca satu ayat? Boleh. Buat teman-teman way out. Nah ini dia, Ibrani 12 bilang gini, ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan
yang mengelilingi kita. Jadi your vibe your tribe will create your vibe. Jadi dengan siapa kita bermain itu dapat membuat awan di sekeliling kita. Awan yang mengelilingi kita. Itu sebabnya kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin tahu kebenaran firman Tuhan, yang tahu tentang healthy relationship dari Tuhan. Karena itu yang akan membentuk awan di sekitar kita. Alright. Oke, ini pertanyaan, tapi sebelum kita minum, ini ada pertanyaan bagus nih, boleh dijawab. Hi way out, hi. Aku mahasiswa yang cukup menutup diri dengan teman-teman sekitar dan aku sering menyendiri. Ada beberapa teman yang seringkali memaksa mencontek tugasku. Bahkan sampai menyuruh aku mengerjakan tugas-tugas mereka. Kalau aku nggak mau ngelakuin itu, mereka biasanya membuli aku. Apa ya yang harus aku lakukan untuk menghadapi hal ini? Tetap menjadi diri kamu, aku rasa ya. Nggak usah jadi takut sama mereka yang menindas kamu, karena bullying itu sesuatu yang parah banget sih. Dan buat aku, ya kamu bisa, bukan cepu ya, tapi aku rasa kamu bisa jaga jarak sama mereka kan, dan kamu tetap bisa jadi diri kamu sebetulnya untuk nggak kasih contekan dan lain sebagainya. Tapi karena tadi aku dengar kamu adalah seorang introvert ya katanya ya, yang pengennya sendiri terus. Nah, aku sarankan untuk kamu juga cari teman, cari komunitas, cari sahabat yang juga bisa membantu kamu, menolong kamu. Karena berdua lebih baik daripada sendiri. Karena kalau satu jatuh, yang lain bisa mengangkatnya. Dan firman Tuhan juga bilang begitu. Kalau kamu baca di Kejadian 2 ayat 18 itu ngomong tentang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong yang sepadan dengan dia. Teman-teman harus tahu itu tuh bukan ngomong tentang pasangan hidup aja ayat itu. Tapi kita harus tekankan di mana ayat itu bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, kalau teman-teman baca dari Kejadian 1 waktu penciptaan segala sesuatunya, menarik deh. Firman Tuhan bilang begini, dan Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Lalu ayat berikutnya bilang, dan Allah melihat itu baik. Wah. Lalu Allah menciptakan siang dan malam, dan Allah melihat itu baik. Lalu Allah menciptakan, wah semuanya diciptakan. Terus ayat berikutnya itu selalu bilang, dan Allah lihat itu baik. Bahkan sampai di akhir perikop itu, firman Tuhan bilang, dan Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Tapi yang menarik di Kejadian 2 ayat 18 ini adalah pertama kali Tuhan bilang tidak baik. Kapan? Ketika manusia seorang diri saja. Ini yang ngomong bukan siapa-siapa, bukan spesialis, bukan apa, tapi Tuhan yang menciptakan kita. Dia bilang kita nggak bisa sendiri, kita butuh orang lain. Se-introvert apapun kamu, please buka hatimu, buka dirimu untuk kamu juga mencari teman, mencari sahabat, mencari komunitas yang sehat, yang bisa membangun kamu. Karena sekali lagi kamu nggak bisa sendiri dan kamu nggak boleh sendiri. Tuh. Semangat para introvert juga ya. Iya, dan kalau saran aku juga kalau misalnya sampai bullyingnya udah parah banget gitu ya, kamu berhak untuk juga cari pertolongan lah gitu ya, sama entah sama dosen, entah sama keamanan sekolah mungkin, atau apapun kamu cari perlindungan untuk kamu sendiri karena kamu punya hak untuk itu. Oke? Oke, kita minum dulu ya biar nggak seret-seret banget, sambil lanjut nanti kita bahas soal toxic relationship. Siap. Dunia kadang memang nggak adil, tapi ketika nggak ada orang yang mungkin ada di pihak kamu, kamu harus tahu bahwa Tuhan yang bela kamu. Tuhan ada di pihak kamu. Dia nggak akan pernah ninggalin kamu. Ini toxic relationship di keluarga, gitu kan? Karena memang dari kecil kita pasti hidup sama keluarga, kita diasuh dengan cara yang seperti apa, itu semuanya dari keluarga. Nah biasanya yang toxic itu tuh berkembang dari keluarga itu, kita jadi menularkan ke orang lain, kita jadi punya toxic relationship juga sama teman, sama lingkungan kerja. Nah itu biasanya akarnya kan dari keluarga. Untuk yang saat ini kadang dunia memang nggak adil, termasuk yang dari keluarga kan yang menyakitkan. That's why kita perlu cari keadilan, kita perlu cari Tuhan di atas segalanya. Supaya apa? Supaya kembali lagi ketika kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, itu tuh kita tuh full, sehingga kita tidak terdampak sama apa yang orang lain katakan dalam hidup kita.
kita lanjut bahas toxic relationship. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin buat teman-teman semua di rumah, yuk yang mau kirim pertanyaan boleh langsung aja ke sini ya. Seperti topik kita hari ini, toxic relationship, seru banget kan? Yuk langsung aja, apa yang mau dibahas? Boleh langsung ke sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kan udah dalam pasangan, kampus, gereja. Nah, sekarang kita ke area yang lain nih. Ya. Toxic relationship dalam lingkungan kerja. Nah, ini kan juga banyak dibahas ya. Kayak betul. Adik-adik kita juga yang udah bekerja tuh kayak, aduh Kak, lingkungan kerja aku tuh toxic banget gitu kan, sering banget tuh. Gitu. Dengar-dengar gitu, bos aku tuh toxic dan segala macam. Nah, ini aku langsung aja juga ke pertanyaannya. Kak, aku mau cerita tentang kejadian yang aku alami di kantor. Jadi aku ini memiliki hubungan yang baik dengan siapapun di kantor dan setiap kerjaan juga aku selesaikan dengan baik. Hingga suatu saat aku mulai disudutkan oleh sekumpulan teman yang sedivisi dengan aku. Aku ditegur oleh atasanku dengan tuduhan dari mereka yang gak aku lakuin, tapi aku sulit untuk membuktikan kebenarannya. Menurut Pastor, aku harus gimana ya menghadapi hal ini, sedangkan aku juga kesulitan karena mereka tidak sendiri, sedangkan aku cuman seorang diri. Ya, kasihan ya, aduh, sedih dengarnya. Tapi memang ini adalah fakta yang terjadi kadang dimanapun terjadi ya, di kantor, dan bahkan sekarang kita tahu itu diceritainnya satu divisi, bukan satu sebagian. Iya, sedivisi memojokkan dia gitu ya, nggak tahu apa karena kerjaannya kah atau karena sifatnya. Tapi aku rasa gini, sebaik apapun kita, teman-teman, pasti aja ada orang yang nggak suka sebetulnya sama kita. Sesempurna apapun kita, pasti ada orang yang benar-benar nggak suka. Jangankan kita, Tuhan Yesus lah. Sesempurna itu ada juga yang nggak suka sama dia, mau menjatuhkan dia, tapi dia fokus mengerjakan yang terbaik. Nah, aku rasa kalau kamu terus fokus mengerjakan yang terbaik di dalam pekerjaan kamu, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan aku rasa memang kalau mungkin sekarang sulit untuk membuktikan bahwa yang dituduhkan itu nggak benar di kamu, aku rasa kebenaran pada saatnya itu akan terbuka juga. Ketika kamu fokus melakukan yang terbaik untuk kerjaan kamu, ketika kamu fokus melakukan apapun yang menurut kamu ini yang terbaik untuk kantornya dan untuk dirimu sendiri. Jadi aku rasa nggak apa-apa juga ketika ada orang yang nggak suka. Nah, itu sebabnya kita perlu terus dikuatkan sama kasih Kristus dan juga dikuatkan sama mungkin ada teman-teman gereja yang bisa nguatin kamu, ada gembala kamu, ada mentor, ada siapapun yang bisa menguatkan kamu dan terus bilang God is with you. Karena kita harus tahu, kita harus terkalibrasi terus dengan Injil. Sekali lagi, dunia kadang memang nggak adil. Tapi ketika nggak ada orang yang mungkin ada di pihak kamu, kamu harus tahu bahwa Tuhan yang bela kamu. Tuhan ada di pihak kamu. Dia nggak akan pernah ninggalin kamu. Gitu. So, coba aja terus bertahan ya, terus berdoa sama Tuhan, minta dikuatkan dan lakukan yang terbaik. Tapi ya aku nggak tahu kalau misalnya ternyata terus toksik gitu, dia nggak kuat gimana? Kalau aku? Iya, kalau kamu? Kalau aku gimana ya? Mungkin terus toksik, aku akan cari komunikasi lah sama mereka, menjalin komunikasi tetap ya, kayak ngobrol sama mereka what I do gitu kayak sampai kenapa kok kalian gini. Jadi mungkin ada alasan-alasan tertentu yang mereka mungkin juga keberatan dengan sikap kita. Kita nggak pernah tahu loh sebenarnya kenapa gitu. Kadang-kadang ada hal yang perlu kita introspeksi juga gitu. Mungkin kita pikir kita sudah melakukan yang terbaik gitu, tapi ternyata kita tuh ada lemahnya juga teman-teman. Jadi makanya kita tuh juga perlu kritik dari orang. Kita tuh perlu masukan dari teman-teman sedivisi kita, kenapa mereka bisa kayak gitu. Jadi memang ada dua sisi sih menurutku. Jadi satu sisi memang ya kita tahu bahwa kita dikasih Tuhan, kita firm, kita harus lakuin yang terbaik, tetap aja kita lakuin yang terbaik. Tapi satu sisi juga menurutku kita juga harus sadar bahwa kita tuh punya kelemahan gitu. Yang kita mungkin nggak lihat, tapi orang lain lihat. Jadi kita juga terbuka sama masukan, kritik, saran dari mereka. Jadi selama itu dilakukan dengan benar, aku rasa kita bisa get along sih gitu karena komunikasi terjalin baik gitu. Jadi introspeksi juga ya kita ya. Tapi kalau misalnya diajak ngomong tapi dianya tetap nggak ada apa-apa, enggak perasaan, tapi ternyata tetap dibully, tetap di ya kalau gitu mah cuekin aja. Aku rasa kamu terus fokus aja sama kerjaan kamu. Dan gini, nggak usah cari pembuktian sama orang yang nggak suka sama kamu. Kamu nggak perlu membuktikan apa-apa sama mereka. Karena ya yang kamu kerjakan hanya untuk Tuhan. So
nggak perlu mencari ini biar dia lihat, biar mereka tahu, nggak perlu. Mereka udah nggak suka dari sananya buat sama kamu, jadi nggak perlu cari pembuktian sama orang yang ya jahat sama kamu mungkin ya, yang menyakiti hati kamu. Terus saja lakukan yang terbaik, karena aku percaya juga pasti ada orang-orang juga yang sayang sama kamu, ada banyak orang juga yang perhatian sama kamu. Yes, betul. Oke, ini question yang tetap sama di lingkungan kerja juga. Shalom Pastor, saya merupakan seorang atlet dan menurut saya jadwal saya padat karena harus latihan, sparring, dan belum lagi turnamen. Terkadang di situasi tertentu saya suka merasa lelah tapi harus tetap menjalankan tanggung jawab. Belakangan ini performa permainan saya bagus sekali sampai pelatih saya memaksa untuk mengonsumsi doping agar saya tidak gampang lelah dan performa saya tidak turun. Sebenarnya saya tidak ingin mengonsumsinya, namun pelatih saya tetap memaksa dengan alasan kepentingan tim. Menurut Pastor, saya harus bagaimana? Nah itu dia, kita tuh ya kadang memang ada hal-hal yang membuat kita seakan harus memilih gitu. Harus memilih, kita udah tahu kebenaran, tapi ini for the sake of sesuatu yang sebetulnya nggak baik gitu. Dan kita disarankan itu. Buat aku, waktu kamu udah tahu kebenaran, lebih baik kamu ikuti kebenaran yang ada. Karena aku rasa kita harus memihak kepada yang benar, memihak kepada Tuhan. Dia yang memberikan kamu keselamatan, bahkan keselamatan sampai eternal life, sampai selesainya gitu. Kita harus ikut Tuhan karena Dia yang memberikan kita hidup, Dia yang memberikan kita nafas dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mengkhianati Tuhan karena hal-hal yang membuat aku kayak apa ya, fana lah. Setelah kita meninggal juga kita pasti akan meninggalkan banyak hal, harta kita, anything lah, uang kita, semua kita akan tinggalkan, kita kembali sama Tuhan. Jadi kalau ada masalah tentang pemilihan antara kebenaran firman Tuhan, sesuatu yang membuat kamu gelisah, kayaknya jangan lakukan, aku rasa jangan lakukan sih. Memang pasti akan ada konsekuensinya. Tapi ya kalau kita jalanin kebenaran, pasti damai sejahtera Tuhan pasti ada di dalam hidup kita, gitu. So ya, just do the best lah untuk Tuhan lah. Alright. Nah, tadi kan soal lapangan kerja ya, di lingkungan kerja kadang-kadang banyak juga yang toxic. Nah sekarang lingkungan pertemanan juga banyak gitu ya, toxic relationship. Nah ini juga ada pertanyaan bagus banget. Hai sobat way out, aku punya teman yang menurutku sifatku dia sama dia cocok banget. Dia bisa dibilang karena selera humor dan passion kita sama. Tapi entah kenapa semakin lama dia mulai berubah dan datang ke aku kalau cuman lagi butuh doang. Yang nggak aku sangka dia juga jadi ngomongin aku ke teman-teman yang lainnya. Menurut Pastor, aku harus gimana? Karena makin lama aku ngerasa dia toksik gitu. Tetapi dia tetap datang baik-baik ke aku kalau ada butuhnya. Ya. Gak apa-apa sih menurut aku, karena ya berarti tandanya kita bermanfaat ya. Iya. Iya benar, orang banyak bilang, aduh Kak, aku dimanfaatkan. Ya nggak apa-apa dimanfaatin, artinya ya kita memang bermanfaat buat banyak orang. Itu positif ya. Dan teman kalau butuh, ya aku rasa ada beberapa tipe teman ya. Teman yang kalau butuh baru dateng, terus pas kita butuhin dia nggak ada. Teman yang mungkin pinjam duit, ditagih susah dan lain sebagainya. Ada teman-teman yang seperti itu. Kalau perlu dia datang minta pertolongan. Ada teman-teman seperti itu di situ di dalam hidup kita. Apa yang perlu kita lakukan? Menurut aku ya, ini menurut aku. Kita ya perlu mengasihi mereka aja sih sebetulnya. Perlu mengasihi mereka karena mereka datang kalau butuh. Dan aku rasa karena kalau kamu udah tahu mereka datang kalau butuh, ya udah kita juga udah biasa aja. Kalaupun kita nggak ada ya nggak usah bantu gitu, nggak usah karena nggak enak, karena apa gitu. Karena ya dia datang kalau butuh, jadi ya kita harus tetap bisa mengasihi dia dengan sepenuh hati kita sebetulnya. Tapi yang harus kita pertanyakan adalah kadang kita juga gitu sama Tuhan. Kalau butuh datang sama Tuhan, kalau kita perlu kita datang sama Tuhan. Kalau kita pengen sesuatu, Tuhan jadi kayak mesin ATM. Aduh, gua butuh nih, tarik ATM, cabut, habis itu ditinggalin lagi. Kadang Tuhan kayak dicuekin sama kita. Apakah kita juga menjadi teman yang seperti itu, yang datang sama Tuhan tuh kalau butuh? Atau memang karena kita dekat sama Tuhan, sehingga setiap saat, setiap hari, apapun yang kita lakukan, kita terus terkoneksi sama Tuhan. Nah itu yang perlu kita ingatkan juga di dalam hidup kita. Iya, setuju banget sih. Jadi
Kadang-kadang kadar kita merasa dia toksik juga, kita juga perlu cek juga ya, maksudnya jangan apa-apa toksik, jangan apa-apa toksik gitu. Nah dalam berteman memang kadang-kadang eh, kalau butuhnya doang dia datang gitu. It's okay sih buat aku ya. Jadi kalau misalnya memang dia merasa teman kalau butuh ya nggak apa-apa juga gitu. Kita melakukan semaksimal yang kita bisa dan kita rela Iya. gitu. Jadi dan buat kita juga ya kalau kita mau menganggap dia teman juga nggak apa-apa. Kalau enggak juga mungkin kamu punya teman yang bisa saling membangun juga nggak apa-apa. Jadi yang penting hati kita tuh jangan ikut-ikutan jadi toksik gitu, jadi benci sama dia juga, ikut-ikutan jadi kayak ini jadi terkontaminasi sama sikapnya dia itu sendiri gitu. Jadi harusnya kita lebih secure dan lebih firm aja gitu. Memang ada kok di dunia ini yang datang kalau butuh. Dan kita harus wise juga teman-teman. Misalnya dia datang butuhnya apa? Minjem duit misalnya. Ya, biasakan kayak gitu minjem duit. Nah kita harus tahu bahwa kalau di kita, dalam kepercayaan kita tuh waktu kita memberikan pinjaman ya, kita udah anggap aja itu kita membantu dia. Jangan harap untuk kita minta kembali. Mana lu udah ngutang sama gue, enggak, itu kita relakan. Jadi kalau misalnya bro, gue pinjem dong duit berapa? 1 juta. Kalau memang nggak ada, bilang nggak ada. Nah kalau misalnya, tapi bener ya, lu ganti ya. Kalau buat aku udah nggak gitu lagi. Kalau dia bilang, gue pinjem dong 1 juta, lebih baik aku memberkati dia 1 juta daripada aku harus lu utang sama gue lu ganti 1.000 lu. Karena di kita memberkati. Sehingga itu yang membuat kita juga akhirnya rela. Kalaupun bila nggak ada 1 juta, ya udah gue cuma ada GoPay nih. Tapi ya itu sebagai ya udah kita relain. Jangan expect untuk kembali. Jangan harapkan itu untuk kembali. Iya, karena nanti yang ada hatinya jadi kotor ya. Hatinya jadi kotor. Pertemanan juga jadi apa namanya, musuhan lah seperti itu. Iya, oke. Nah ini masih dalam toxic relationship sama teman-teman nih. Pastor, aku mau tanya. Jadi aku punya teman satu circle dan di circle kita ini emang sama-sama punya jiwa kompetitif. Bisa dibilang gengsinya juga tinggi. Jadi biasanya kita ini suka banget punya barang yang samaan. Dan kebetulan suatu hari teman aku ngajak beli barang yang samaan lagi. Cuman aku pikir harganya lumayan mahal dan aku jadi kepikiran kalau nggak beli samaan kayak mereka. Aku takut dikucilkan. Menurut Pastor, aku harus gimana ya menyikapinya? Taruh rasa berhargamu bukan di hal-hal yang seperti itu. Karena kamu berharga bukan karena tas branded kamu berharga bukan karena kamu punya circle yang oke, gitu. Tapi karena Tuhan udah menjadikan kamu berharga. Dan kamu mahal banget harganya, seharga darah anak domba. Tuhan Yesus turun ke dunia, mati buat kita semua. Itulah harga kita sebetulnya, semahal itu. So, taruh rasa berharga itu di dalam Kristus, sehingga kita full. Kita tidak terombang-ambingkan dengan banyak hal, dengan pertemanan, penerimaan. Karena yang bikin toksik itu ternyata ada beberapa hal loh teman-teman. Yang bikin relationship itu jadi toksik. Aku bisa sebutnya itu adalah hal-hal yang melebihi Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu adalah berhala. Dan kalau teman-teman lihat, waktu hubungannya masih sehat-sehat aja di Adam dan Hawa, hubungannya jadi toksik ketika dosa turun dalam hubungan mereka. Dan kita melihat kejatuhan manusia itu karena dosa, semuanya jadi hancur. Semuanya jadi berdosa. Jadi toksik. Mulai di situ kerusuhan ada, mulai di situ pembunuhan ada, Kain dan Habel, ya, mulai di situ manusia mulai banyak melakukan dosa. Itu karena dosa. Dan ada sesuatu hal yang manusia cintai lebih dari Tuhan. Nah, pas aku lihat ternyata ada 4 hal yang mungkin bisa jadi berhala buat hidup kita. Yang pertama adalah penerimaan, ya, penerimaan untuk kita. Gua diterima kalau begini, gua diterima kalau gini. Ada juga yang kedua itu kuasa, power, ingin berusaha menguasai. Iya, banyak orang. Kenyamanan juga termasuk berhala, ya, kita nyaman ada di sini sehingga kita kompromi terus sama banyak orang, termasuk ketika harus nggak sesuai dengan firman Tuhan dan lain sebagainya. Itu kenyamanan karena teman-teman gue udah ini nih, jadi ya udahlah gue nggak bisa cari teman lagi dan lain sebagainya. Itu juga bisa jadi berhala. Dan juga kontrol itu kita berusaha mengendalikan segala sesuatu yang sebetulnya kita nggak bisa kendalikan. Nah itu adalah berhala-berhala yang kadang membuat kita menjadi toksik, menjadi hubungannya jadi nggak baik. Kenyamanan itu, takut ditinggalin, takut dikucilin, karena ada penerimaan ternyata nih, berhala gue penerimaan. Percayalah kamu sudah diterima oleh Kristus. Berhala gue ternyata kenyamanan, Tuhan Yesus ninggalin kenyamanan untuk kamu. Jadi
fokus kita adalah kembali lagi dikalibrasi dengan Injil, dikalibrasi dengan gospelnya Tuhan. Jangan karena takut dikucilin gitu ya, Iya. tasnya nggak samaan, jadi besok-besok kamu jadi malah nggak makan ya, beli tas mahal gitu, harganya lumayan supaya kamu diterima sama geng kamu. Dan aku Iya. percaya kalau circle yang baik nggak akan kayak gitu sih, nggak akan mengucilkan kamu apapun keadaannya gitu ya. Masa Iya. gara-gara nggak beli tas yang samaan kamu dikucilkan? Kalau misalnya sampai iya, kayaknya pikirin lagi circle-nya itu baik atau enggak buat kamu, oke? Ya, karena nih aku kasih contoh kalau yang menerima penerimaan, berhalanya penerimaan nih. Iya, Berhalanya iya. penerimaan itu dia penolakan, takut penolakan, terus ngerasa tidak dihargai. Itu buat penerimaan. Aduh, aku takut ditolak nih, aku takut tidak dihargai. Nah, kalau kenyamanan justru dia stres, takut dituntut, takut dikucilkan. Iya. Jadi karena udah merasa nyaman, dia tidak suka sama namanya perubahan. Ya. Nah, kita harus cek dalam hati kita, bener nggak nih? Ini ngusik saya nggak ya? Berarti ada Kalau yang ngusik sesuatu berarti ada yang lebih sesuatu kita yang lebih kita kasih dari Tuhan. Iya, kasih dari Tuhan. Jadi jangan sampai gitu ya, teman-teman. Oke, nah ini paling terakhir tapi ini paling biasanya yang melukai hati banyak orang sih gitu. Karena semuanya kan berawal dari keluarga. Nah, ini toxic relationship di keluarga. Ya. Gitu kan, karena memang dari kecil kita pasti hidup sama keluarga, kita diasuh dengan cara yang seperti apa, itu semuanya dari keluarga. Nah, biasanya yang toksik-toksik itu tuh berkembang dari keluarga itu, kita jadi menularkan ke orang lain, kita jadi punya toxic relationship juga sama teman, sama lingkungan kerja. Nah, itu biasanya akarnya kan dari keluarga, pola asuh keluarga juga gitu. Figur ayahnya ada atau enggak, figur ibunya gimana gitu kan. Jadi ini penting banget juga untuk dibahas sih. Kak, aku mau tanya sekalian cerita sedikit tentang keluargaku. Ya. Jadi aku pernah lihat papaku ada chatan sama perempuan lain. Dan isi chatnya sedikit mesra. Dari situ aku berasumsi kalau papaku ini selingkuh dari mamaku. Dan sampai sekarang aku cuma diem-diem aja dan gak berani cerita ini ke mamaku karena aku tahu kalau mamaku tahu ini semua pasti dia bakal marah dan kecewa banget. Menurut Pastor, kira-kira aku harus gimana ya? Karena aku sendiri juga bingung dan takut untuk speak up. Memang masalah Ini keluarga sulit sesuatu sih. ya. Tapi Iya. teman-teman harus tahu ada 3 hal yang kita nggak bisa pilih. Ya. Yang pertama, kita nggak bisa pilih dari negara mana kita dilahirkan. Iya. Kedua, kita nggak bisa pilih gender kita. Terakhir, kita nggak bisa pilih keluarga kita dilahirkan. Sehingga aku percaya dari ketiga ini, kalaupun kita dilahirkan di dalam satu keluarga, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan di situ. Ya. Aku berdoa semoga dalam keluarga kamu justru kamu yang menjadi tiang doa buat mereka, sehingga kamu bisa berdoa sama Tuhan dan keluarga kamu dipulihkan. Nah, buat aku, yang pertama mungkin terus doain papa kamu biar Roh Kudus bekerja buat dia, sehingga dia tahu dan gelisah hatinya bahwa yang dia lakukan ini tidak baik. Yang kedua, kalau kamu sebagai anak, it's okay untuk kamu bisa ngomong sama papa, heart to heart dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita lakukan ya, soalnya waktu kita komunikasi, waktu kita ngomong dengan baik ya, kita nggak pernah tahu. Sebelum ngomong berdoa dulu ya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi seenggaknya you fight for your family gitu. Karena kita perlu fight buat keluarga kita. Kita perlu terus berjuang untuk keluarga kita, mengasihi mereka, berdoa buat mereka, dan terus biar damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan ada di dalam keluarga kita sebetulnya. Iya bener, aku setuju sih sampai kamu udah komunikasi sama papa dengan heart to heart. Abis itu kalau menurut aku ajak papa juga untuk say sorry sama mama sih gitu. Karena memang sesuatu yang ditutup-tutupi itu nggak bagus menurutku. Menurutku keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi kalau kita udah terbuka, papa udah terbuka, ngomong heart to heart, say sorry. Kadang-kadang juga bisa nangis-nangisan loh itu ya, maaf-maafan itu. Dan itu lebih indah daripada kita mengubur bangkai yang busuk gitu kan. Jadi yuk mulai dari kamu mungkin jadi tiang doa dulu, abis itu komunikasi. Dan yuk kita sama-sama jadi bagian dari pemulihan keluarga kita. Ya, karena kita ngomong gini karena ada juga beberapa teman kita yang ngalamin, anak bina sih sebenarnya yang kita alamin, dan pada akhirnya hampir sama ceritanya sama yang tadi bertanya. Ada SMS terbaca, akhirnya dia tanya sama kalau ini dia mamanya, dia tanya sama mamanya, ini apa nih gini. Dan akhirnya dia terus berdoa buat mamanya. Mungkin yang pertama kesel ya, namanya kesel kan keluarga, wah
manusia cenderung, ya bukan cenderung, ada yang namanya manusiawi lah. Iya. Kita bisa marah, kecewa, kesal, tapi seenggaknya kita harus bisa manage Iya. emosi-emosi kita itu. Marah, it's okay, tapi jangan hidup dalam kemarahan. Iya. Dan aku rasa itu wajar untuk kita marah. Dan memang dianya marah, awalnya kecewa sama mamanya, dia "Wah, kenapa gini. Tapi suatu saat setelah mereka ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya mereka nangis berdua, nangis-nangisan, akhirnya berdoa sama-sama. Dan ya singkat cerita terjadi pemulihan lah. Akhirnya kedua orang tuanya pun jujur-jujuran. Nah tapi gimana Kak kalau misalnya ujung-ujungnya nggak bisa akur, ujung-ujungnya tiba-tiba mereka mau pisah dan lain sebagainya gitu. Itu adalah, nah aku rasa ya, kita butuh kasih Kristus. Itu dia, makanya itu adalah konsekuensi yang akan dihadapi ketika kita kadang absurd hidupnya. Banyak hal-hal yang waktu kita lakuin keputusan absurd, kita harus ngadapin konsekuensinya nih. Misalnya males, ya konsekuensinya kita nggak lulus, itu aja. Jangan sampai kita nggak lulus, kita marah-marah. Kenapa katanya anak Tuhan pasti jalannya mulus ya? Iya, orang lo males. Itu konsekuensi yang harus kita hadapi. Jadi kegagalan kadang kita buat-buat sendiri, gagal di keluarga karena konsekuensi kita selingkuh. Tapi nyalain Tuhan ya. Tapi nyalain Tuhan dan lain sebagainya. Kita berusaha sebaik mungkin, tapi ingat pasti akan ada konsekuensinya. Gitu. Dan kita terus berdoa supaya biar kasih Tuhan terkalibrasi kepada keluarga kamu, sehingga ketika berbicara, komunikasi, itu justru yang ada adalah pemulihan. Amin. Aku percaya kalau kita juga dari hati juga pengen memulihkan keluarga kita, pasti Tuhan kasih jalan yang terbaik ya. Ya. Amin. Kita berdoa buat dia apa? Boleh? Ya, yuk kita berdoa buat kamu ya di Way Out ini ya. Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang saat ini sedang bergumul untuk masalah keluarga. Aku percaya Tuhan yang Engkau yang memberikan kekuatan kepada anakmu ini, sehingga dia boleh menyatakan kebenaran. Dan di tengah-tengah keluarganya Tuhan, aku percaya Engkau yang akan membawa pemulihan lewat anakmu ini. Kuatkan dia, aku percaya Tuhan gak akan meninggalkan dia sendirian, Tuhan terus memegang tangannya. Terima kasih Tuhan, berikan dia hikmat untuk dia berbicara kepada orang tuanya. Dan aku percaya Tuhan Yesus, kami di Way Out sepakat, kami berdoa pemulihan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. God bless you ya. Semangat ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari segmen kita hari ini ya, tentang relationship dengan keluarga. Nah, halo Way Out, keluarga gue masih menganut patrialisme dan gue sebagai anak perempuan. Nah, gue suka ngerasa nggak adil karena saudara laki-laki selalu diutamakan dalam keluarga. Gue ngerasa orang tua gue pilih kasih dan gue kecewa banget. Gimana ya Way Out untuk menghadapi hal seperti itu? Ya, pasti kadang di dalam keluarga juga ada banding-bandingan. Coba kamu lihat kakakmu ini, coba kamu lihat ini, coba lihat anak tetangga tuh lebih pintar, coba lihat ini, coba lihat itu. Nah, yang pertama aku rasa kita perlu pause dulu, pause artinya menahan diri dulu. Kenapa? Karena mungkin terkadang komunikasi orang tua itu dia sayang sama kita, tapi dia bingung cara komunikasinya sama kita. Gitu. Atau memang culture dari dulunya, orang tuanya, dari nenek kakeknya juga gitu. Ya, atau ya itu juga bisa. Jadi dua yang tadi, dia bingung untuk menyatakannya supaya kamu semangat, atau supaya kamu bisa jadi yang terbaik. Coba kamu lihat tuh, gini. Atau dari dulunya memang mereka juga diajar seperti itu. Iya, laki-laki yang paling gitu. Paling, laki-laki yang harus ini, yang harus maju, yang harus bela, yang harus ini, dan lain sebagainya. Nah, makanya aku tuh suka bilang untuk yang saat ini kadang dunia memang nggak adil, termasuk yang dari keluarga kan yang menyakitkan. That's why kita perlu cari keadilan, kita perlu cari Tuhan di atas segalanya. Supaya apa? Supaya kembali lagi ketika kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, itu tuh kita tuh full, sehingga kita tidak terdampak sama apa yang orang lain katakan dalam hidup kita, termasuk orang yang terdekat sekalipun dalam hidup kita. Memang menyakitkan memang banget, menyakitkan, iya. Tapi kita tahu cara merespon lah, karena kita tahu bahwa kita dikasihi, kita dibela, Tuhan sayang sama kita, kita diubahkan, nah, kita utuh di dalam Tuhan terlebih dahulu sih menurut aku. Sehingga walaupun mereka tidak adil sama kita, walaupun tadi sikapnya patrialisme itu ya, dan kita ngerasa kok gue diginiin ya, tapi kita tetap bisa mengasihi mereka dengan benar. Karena mengasihi itu, healthy relationship adalah ketika kita juga bisa mengasihi orang
yang bahkan juga menyakiti kita. Firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Bahkan musuh dan orang yang menganiaya kita harus kita kasihi. Memang kedengarannya apa ya, kalau diomongin sih kayaknya simpel ya, padahal ini berat banget kalau dijalanin, apalagi dilakuin sama keluarga. Tapi ya sekali lagi firman Tuhan harus kita jalanin. Gini, waktu kita jalanin itu, kita tetap bisa mengasihi orang tua yang modelnya seperti itu. Percayalah, itu pasti akan lebih meringankan hidup kamu deh. Dibandingkan kamu nggak bisa gini, nggak bisa gitu, aku nuntut keadilan, dan kasihi dia, terima mereka, beri kesempatan untuk mereka melihat apa yang kamu bisa lakukan. Waktu kamu melakukan firman, justru itu yang akan meringankan beban kamu sebetulnya di dalam keluarga. Ya, emang berat sih gitu ya. Kalau buat kamu nih yang di rumah yang ngerasain kayak gini, siapapun mungkin banyak kali ya yang juga sama nih posisinya gitu kan, yang orang tua menganut kayak gitu. Tapi aku mau encourage, kalaupun the worst case-nya orang tua nggak berubah, kamu nggak dapat keadilan di rumah, di keluargamu sendiri, dari orang tua sendiri, ya udah, kita harus berdamai dengan itu gitu. Kadang-kadang kita juga sulit misalnya merubah cara pandang orang tua dan sebagainya. Kita harus berdamai dengan itu yang pertama, dan yang kedua kita harus sadar bahwa kita tuh sudah dapat keadilan dari Tuhan. Gitu. Tuhan tuh sudah sangat adil buat semua orang. Dia menebus kita untuk kita tuh ada saat ini, dan dia nggak pilih-pilih. Nah, itu kita dapat keadilan dari Tuhan, dan itu cukup buat kita dan cukup buat kamu. Jadi semangat teman-teman semua yang ngerasain kayak gini, mungkin apapun di luar sana yang mungkin ngerasa nggak adil, bukan cuma soal budaya patrialisme, atau mungkin memang nggak di keluarganya dia tidak dapat keadilan, tidak dapat kasih sayang. Ya intinya adalah Tuhan Yesus sudah mengasihi kamu, dan kamu sudah dapat keadilan dari Tuhan Yesus Kristus. Oke, untuk penutup aku kasih apa ya, mungkin advice ya, tips ya buat teman-teman way out ya. Karena ini menyangkut keluarga, dan keluargaku juga dulunya nggak harmonis banget ya. Dulunya juga nggak baik-baik amat. Nah, 3 hal yang kita bisa lakukan untuk terjadi pemulihan di dalam keluarga. Yang pertama, kamu harus jujur sama dirimu sendiri. Jujur dalam arti kata apa? Kalau kamu sakit, kalau kamu kecewa sama keluargamu, nyatakan itu di hadapan Tuhan. Terkadang perlu loh ketika kamu ditanya, apa kabar? Kan kalau di gereja biasanya, wow baik, yes, luar biasa, yes. Tapi perlu satu saat ketika kita, ada orang mungkin diri kita nanyain kabar kita, gimana kabarnya? Kamu bisa juga bilang, aduh Tuhan aku lagi berantakan nih Tuhan aku lagi hancur banget. It's okay ketika kamu jujur, keadaan kamu lagi sakit, keadaan kamu lagi pahit, lagi kecewa, kamu jujur di hadapan Tuhan. Kenapa pahit, kenapa kecewa? Iya karena keluargaku memperlakukan aku seperti ini. Yang pertama harus jujur. Aku dulu jujur, Tuhan kenapa sih aku menjual? Jujur sama diri sendiri. Pertama kita harus jujur. Yang kedua, jangan denial. Denial dalam arti ya, kamu memang dilahirkan dalam keluarga seperti ini. Terima keluargamu. Istilahnya kita harus telan hidup-hidup lah itu. Karena itu adalah keluarga, sekali lagi kita nggak bisa pilih. Itu pasti ada rencana Tuhan. Kamu jangan denial, terima bahwa ya memang kedua orang tuaku begini. Cara didiknya begini. Emang papaku keras, emang mamaku seperti ini. Memang inilah keluargaku. Terima keluarga kamu. Dan setelah kita terima, kita baru bisa mengasihi mereka dengan benar. Setelah kita nggak harusnya gini akan sangat susah sekali. Nah kita yang udah tahu Tuhan, tahu kebenaran, yuk kita yang mulai membagikan hidup kita buat mereka. Jangan denial, tapi kita doakan dan terus kita kasihi. Yang terakhir tadi kan udah tuh, tadi kan kita udah sebut yang pertama jujur, yang kedua kita jangan denial, yang ketiga beri kesempatan untuk mereka berubah. Berdoa terus buat mereka, berdoa untuk keluargamu. Aku percaya pasti Tuhan akan memulihkan keluargamu. Mungkin lewat kamu, mungkin lewat siapapun juga. Tapi aku banyak sekali melihat orang yang berdoa buat keluarganya dan keluarganya dipulihkan. Hal yang gak mungkin terjadi. Hal yang kayaknya, wah keluarga saya gak mungkin dipulihkan Kak, udah hancur banget. Tapi ternyata dipulihkan juga sama Tuhan. So aku percaya tangan Tuhan itu sangat besar untuk membantu kita, untuk menolong kita. Dan juga Dia selalu akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan teman-teman. Pemulihan itu pasti terjadi. Sama seperti Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertobat, untuk berubah. Yuk kita kasih kesempatan buat keluarga kita juga bisa berubah. Tuhan Yesus berkati.
Alright, teman Way Out semangat ya. Semoga yang di rumah dikuatkan dan diberkati. Amin. Oke, nextnya kita akan bahas topik-topik yang seru banget. Tapi hari ini kita waktunya udah habis Udah ya. habis, tapi aku rasa mereka masih banyak pertanyaan. Kalau mau bertanya kemana ya? Langsung ke sini. Oh, iya, siap udah ya. Biar banyak yang masuk pertanyaan. Oke, ya udah kalau gitu Sinta Rosari pamit. Dan juga Marsha Manopo juga pamit. Sampai ketemu di episode Way Out yang pasti kita akan membahas pertanyaan yang sangat menarik. God bless you all, Bye. guys. Dadah.